Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang ekualitas merek dan kompetensi. Di dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, persaingan antara perusahaan semakin ketat dan menuntut setiap pelaku bisnis untuk mampu membangun dan mempertahankan nilai merek yang kuat di mata konsumen. Merek bukan sekedar nama, logo, atau simbol yang melekat pada suatu produk atau jasa, melainkan merupakan kumpulan persepsi citra nilai emosional yang dirasakan oleh konsumen, yang apabila berhasil dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dalam ekualitas merek dan kompetensi, merek berperan sebagai identitas utama yang menjadi pembeda antara produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya di pasaran. Selain sebagai identitas merek, juga berfungsi sebagai alat untuk membangun kepercayaan konsumen serta sebagai sinyal kualitas dan keunggulan produk. Ruang lingkup merek meliputi berbagai aspek penting adalah kesadaran merek. Kesadaran merek merupakan tingkat pengenalan dan ingatan konsumen terhadap merek, seperti aktivitas promosi dan komunikasi pemasaran yang konsisten serta kreatif. Yang kedua adalah asosiasi merek. Asosiasi merek adalah hubungan yang terbentuk di benak konsumen antara merek dengan karakteristik, atribut, maupun nilai tertentu yang melekat pada merek tersebut. Yang ketiga adalah kualitas yang dirasakan. Dalam suatu merek dapat mempengaruhi langsung terhadap keputusan pembelian dan loyalitas konsumen. Yang keempat adalah loyalitas merek. Loyalitas tinggi menciptakan basis pelanggan yang stabil dan biaya pemasaran jangka panjang. Tingkat keterkaitan dan kesetiaan konsumen terhadap merek tertentu yang diwujudkan dalam perilaku pembelian berulang dan rekomendasi kepada orang lain. Adapun model-model ekualitas merek. Yang pertama ada David Akor 1991 menyatakan bahwa ekualitas merek terdiri dari 4 kompetensi utama, yaitu kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek. Menurut Keller 2001, model ini terdiri atas 4 tingkat utama, yaitu identitas merek, makna merek, respon merek, dan hubungan merek. Yang ketiga adalah model brand resonance. Merupakan bagian dari model Keller, brand resonance adalah tingkat tertinggi di mana konsumen tidak hanya mengenal dan mengingat merek, tetapi juga memiliki keterkaitan psikologis dan perilaku yang kuat terhadap merek tersebut. Pengelolaan ekualitas merek merupakan proses strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan, memperkuat, dan mempertahankan nilai merek. Beberapa langkah pengelolaan ekualitas merek yang penting antara lain, yang pertama yaitu pembangunan kesadaran merek. Perusahaan harus melakukan berbagai upaya komunikasi pemasaran seperti iklan, promosi, dan digital marketing agar merek dikenal luas oleh konsumen. Kedua, mengelola asosiasi merek. Melalui storytelling yang konsisten dan kuat, perusahaan dapat membentuk dan memelihara asosiasi positif yang relevan secara emosional dan fungsional dengan kehidupan konsumen. Yang ketiga, meningkatkan kualitas yang dirasakan. Perusahaan harus memastikan produk atau layanan yang ditawarkan berkualitas tinggi dan sesuai dengan janji merek sehingga konsumen mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Keempat, yaitu mengembangkan loyalitas pelanggan. Melalui layanan pelanggan yang unggul, program loyalitas, dan pelanggan konsumen yang positif, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Beberapa strategi merek yang umum digunakan meliputi yang pertama, strategi merek tunggal.
Perusahaan menggunakan satu merek utama untuk seluruh produk atau layanan yang dipasarkan. Strategi ini memudahkan konsumen mengenali merek dan memfokuskan sumber daya pemasaran pada suatu brand yang kuat. Yang kedua adalah strategi merek multi. Perusahaan meluncurkan beberapa merek berbeda untuk menyasar berbagai segmen pasar yang memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar lebih luas dan mengurangi risiko ketergantungan pada suatu merek. Yang ketiga adalah strategi co-brand. Ini dua merek yang kuat digabungkan untuk menciptakan produk atau layanan baru yang diharapkan dapat menarik perhatian konsumen melalui kekuatan masing-masing merek. Yang keempat yaitu co-branding dapat meningkatkan nilai produk dan memperluas jangka pasar. Strategi ekstensi merek perusahaan memanfaatkan ekualitas merek yang sudah ada dengan meluncurkan produk baru dalam kategori yang berbeda namun menggunakan nama merek yang sama. Dengan cara ini, perusahaan dapat memanfaatkan pengenalan merek yang sudah ada untuk memperkenalkan produk baru. Yang kelima adalah strategi penguatan merek. Strategi ini difokuskan pada upaya meningkatkan citra dan hubungan merek dengan konsumen melalui inovasi produk, peningkatan kualitas, dan komunikasi yang berkelanjutan. Strategi ini penting untuk menjaga referensi merek dan mempertahankan loyalitas konsumen.